Semangat pagi! Seperti biasa, saya ingin berbagi hal yang saya syukuri. Jadi beberapa hari yang lalu, kami berangkat menuju rumah mertua saya. Kami berangkat dari rumah sekitar siang ke sore, dan ketika pergi yang menyetir mobil itu suami saya. Kami berbincang-bincang quality time dengan keluarga, sudah malam. Dan kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Karena suami saya hari itu sangat lelah dan banyak kegiatannya, jadi pulangnya saya yang menyetir karena walaupun saya lambat dan kami tidak diburu dengan waktu, jadi saya menyetir pun tidak apa-apa. Nah, di tengah perjalanan, karena jalan yang kami lalui itu jalan yang lurus terus, jadi kami kecepatan waktu itu saya sekitar 60-70 km per jam. Dan jalannya juga cukup lebar. Jadi pertamanya aman-aman, tapi di tengah perjalanan, saya berada di ruas kanan, ruas apa jalur ya, kira-kira itu ya. Pokoknya saya berada di sebelah kanan, karena saya di jalur cepat. Tapi tiba-tiba di depan saya itu ada motor yang menurut kami mereka sedang berpacaran mungkin ya, karena sangat mesra, yang ceweknya memeluk cowoknya di depan. Nah, masalahnya tiba-tiba motor ini melebar ke arah jalur saya. Jadi dia agak dari kiri ke kanan gitu tanpa ada ciri-ciri untuk ke kanan. Biasanya kalau nggak pakai spion yang dinyalakan arah kanan, biasanya pengendara motor suka kepalanya tuh agak noleh sedikit gitu ke arah dimana dia akan bergerak. Tanpa ada aba-aba itu yang saya perhatikan, dia tiba-tiba ke kanan. Dia pun gak lihat spionnya dulu, karena dia sementara sibuk berbincang dengan wanita yang ada di belakang yang dia bonceng. Jadi karena jarak dia dengan mobil yang saya sedang kendarai itu cukup dekat, jadi waktu dia tiba-tiba menghalangi jalur saya, ya saya klakson. Saya klakson dan saya mengurangi kecepatan saya. Tapi sambil saya mengurangi kecepatan saya injak rem pelan-pelan. Saya lihat di kaca spion saya ada mobil di belakang yang kasih sinyal lampu jauh. Jadi itu artinya seakan-akan ada apa kenapa gitu ya kalau sesama pengendara. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur adalah jarak antara mobil di belakang saya itu masih adalah jarak yang cukup sehingga tidak terjadi tabrakan. Karena untuk jalur cepat, jika saya itu mendadak mengurangi kecepatan saya tanpa dapat diperkirakan oleh mobil di belakang, bisa jadi mobil di belakang akan menabrak mobil kami. Jadi itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan bagaimana penyertaan Tuhan masih menjaga nyawa kami. Karena seringkali kita waspada, tapi orang lain tidak mengikuti aturan yang ada di lalu lintas. Mungkin Anda juga pernah merasakan pengalaman seperti kami. Bagaimana Tuhan terus memberikan penjagaannya bagi kita bersama. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 10 Februari ialah kita diberi jaminan hidup yang kekal. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Penjelasannya, kasih sayang orang yang suka kepelesiran ditarik jauh dari hal-hal surgawi kepada hal-hal duniawi. Ia menurunkan derajat kemuliaan kekekalan kepada zaman yang memikat perhatian. Dalam keinginannya, hendak memiliki kekayaan-kekayaan duniawi, harta surgawi hilang dari pemandangan. Tuntutan-tuntutan hidup yang akan datang tidak diindahkan. Lalu, segala kepentingan hidup yang sekarang ini jadi terguncang. Kristus membawa dunia yang lebih mulia itu kepada pemandangan. Ia menghadapkan segala keuntungan kewarganegaraan dalam kota itu yang memiliki fondasi yang dibangunkan dan dijadikan oleh Allah. Ia membawa kita kepada ambang kekekalan dan menunjukkan kepada kita segala kemuliaannya.
menyatakan semuanya itu dapat tercapai oleh semua orang yang mau hidup setuju dengan hukum-hukum Allah. Oleh penurutan kepada hukum-hukum Allah, keluarga manusia boleh menjadi satu keluarga yang bersatu dan berbahagia di dalam kota Allah. Tetapi tidak ada tempat di sana bagi orang yang tak menaruh penghargaan bagi kehendak Tuhan. Semua orang yang boleh mendapat hidup yang kekal, tapi mereka mesti memperolehnya oleh menerima hukum Allah sebagai penuntun mereka dalam hidup ini, ketimbang berusaha untuk mengikuti hukum-hukum mereka sendiri. Bagi mereka yang mau menghidupkan suatu kehidupan yang sesuai dengan Bapa, maka Kristus akan mencurahkan jasa-jasa hidupnya. Apakah engkau berpikir bahwa para pemelihara hukum itu akan merasa menyesal dan berduka apabila pintu-pintu gerbang mutiara kota keemasan Allah itu terbuka lebar-lebar atas engselnya yang berkilau-kilauan dan mereka disambut masuk? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka akan bersukaria pada waktu itu bahwa mereka tidaklah di bawah perhambaan hukum, melainkan mereka telah memelihara hukum Allah, dan oleh sebab itu bebas dari hukum itu. Mereka akan berhak kepada pohon kehidupan, berhak kepada daunnya yang menyembuhkan. Allah yang di surga telah menaruh suatu berkat atas mereka itu karena mereka memelihara segala perintah Allah. Orang yang telah setia dalam hal-hal kecil di dunia ini akan dijadikan pemerintah atas banyak hal dalam dunia kemuliaan yang kekal. Aplikasinya hari ini, jika kita ingin memiliki hidup yang kekal, kita juga dituntut untuk dapat menjaga hidup di dunia ini. Nah, tetap kita melanjutkan penurutan akan hukum kesehatan. Saya mau mengajak kita bersama, mari kita konsumsi vitamin hari ini yang dapat kita temukan dari buah-buahan. Tidak harus yang mahal-mahal. Kita cari saja buah yang sementara musim di kota kita masing-masing. Bisa juga jika ada pepaya, jeruk, pisang, apa saja. Mari kita segarkan tubuh kita dengan vitamin-vitamin yang alami. Jadi saya sudah beli buah. Ada satu buah yang saya sukai yaitu buah manggis. Saya sudah beli kemarin 2 kilo dan saya ingin menikmatinya hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya masih terus mengajak kita bersama. Kita gunakan waktu-waktu kita ini untuk senang dalam berdoa. Apa saja yang sudah Anda doakan? Adakah yang sudah terjawab? Atau mungkin masih ada hal yang terus Anda doakan? Tetap setia dalam doa. Dan jika ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Mari kita bersama-sama menyampaikan hal-hal tersebut kepada Tuhan. Terima kasih banyak, kita akan berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.